Lukisan prasejarah. Buton Tengah, negeri seribu gua. Danau ubur-ubur di balik megahnya batuan kars nan rindang. Pasir Timbul, Labunta. Destinasi wisata dengan pesona alam lainnya di Sulawesi Tenggara, yakni Pulau Muna. Dari Pulau Buton, travelers dapat menyeberang dengan kapal feri hanya dalam waktu sekitar 30 menit saja. Seni dan budaya yang dimiliki Pulau Muna ialah silat, atau yang biasa disebut dengan Ewa Wuna. Saya pun disambut oleh perguruan silat Liagari dari Desa Parida, Kecamatan Lasaleba. Ewa Muna ini merupakan seni bela diri dengan teknik khas yang dipergerakkan mulai dari anak-anak hingga orang tua. Jadi itu dia tuh tradisi pencak silat khas Muna. Jadi di sini tuh pertunjukannya tuh saat acara-acara tertentu saja, seperti pernikahan, lalu juga ada tradisi karya, ada juga syukuran, dan saya lihat juga nih di sini pemainnya tuh menggunakan senjata. Diiringi oleh musik rambu Wuna, silat ini memiliki kandungan spirit, kearifan lokal, hingga sikap hidup. Dalam berlatih, anak-anak membutuhkan waktu berbulan-bulan sampai mahir menguasai pergerakan silat. Saat sudah mahir, maka pelatih akan memberikan penguatan secara batiniah sebelum turun ke lapangan. Ewa Wuna ini kerap tampil dalam acara resmi ataupun proses adat. Usai melihat kesenian khas Pulau Muna, saya beranjak ke sebuah desa yang memiliki beberapa gua sebagai bukti peninggalan zaman prasejarah. Desa Liang Kobori ini memiliki banyak gua dan juga ceruk. Saya akan ketemu sama sekdesnya untuk melihat ada apa di dalam gua tersebut. Dengan Pak Sekdes ya? Ya, Pak. Ya. Nama guanya apa yang ini, Pak? Ini gua Metanduno. Metanduno. Oke. Ya. Mau lihat-lihat ya, Bu, di dalam. Ayo, mari. Oke, siap. Wah, ternyata gua ini menyimpan bukti peninggalan prasejarah seperti lukisan di dinding. Ya, ini lukisannya. Dan ini ada beberapa macam lukisan ini. Oh, ini manusia berkuda ini. Oh, manusia Berkuda. Ini ceritanya, ini lagi berburu. Ini lagi berburu karena kita punya leluhur pada saat itu tinggalnya dalam gua. Jadi sumber makanannya itu, makan sehari-hari itu adalah daging binatang. Oke, jadi berburu, Jadi ya. ini adalah lukisan-lukisan ini menceritakan riwayat hidup mereka pada saat itu. Oke, itu Iya. kuda. Kalau yang bawahnya Ini itu di bawahnya ini anoa. oh, anoa. Anoa, terus ada rusa, ada rusa, dan ada juga manusia sedang bersila. Iya, kenapa menunjukkan bersila itu? Karena mereka pada saat itu hidupnya berkelompok-kelompok. Jadi mereka itu bagaimana caranya mereka itu untuk mempertahankan diri mereka
para kelompok-kelompok yang lain. Iya, begitu. Ini sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum, Pak? Ini sudah pernah diteliti Oleh? oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19 Sulawesi Selatan. Tahun 2019 mereka datang ambil sampel itu bersama peneliti dari Australia, bersama kepala PCBC yang datangkan ke sini. Dan hasilnya itu usia lukisan ini berapa, sampai hari ini belum dipublikasikan secara umum lah. Tapi menurut informasi dari kepala BPK itu bahwa usia lukisan ini kira-kira sekitar 63.000 tahun yang lalu. Sudah lama sekali begitu ya. Sudah lama sekali, Bu. Sesuai dengan namanya, Metanduno memiliki arti hewan bertanduk, sehingga banyak lukisan hewan di gua ini. Selanjutnya saya pun diajak Pak Sekdes untuk melihat liang kobori yang masih berada dalam satu kawasan. Jadi yang membedakan gua ini dengan Metanduno apa? Ya, salah satunya adalah ini terowongan ini masuk ke dalam ini, dan ini tembus ke sebelah sana. Jadi lewat di sini, jadi dalam ini ada ruang luas lagi dalam ini. Jadi setiap pengunjung bisa juga kita arahkan ke sini supaya melihat tentang keadaan dalam gua ini. Iya. Dan ini memang menurut keyakinan leluhur memang kita. Dan ini sebagai tempat kerajaan mereka pada saat itu. Kerajaan Purbakala. Iya, kerajaan Purbakala. Dan di dalam sana ada ruang khusus itu. Di situ ada ruang khusus sangat dan luas juga. Dan di situ kebanyakan masyarakat juga itu tempat ritual-ritual mereka pada saat itu. Meminta keberkahan, keselamatan. Masuk ke area dalam gua, kami harus melewati jalur yang sempit terlebih dahulu. Ini tidak ada lukisan, tetapi sesuai dengan kepercayaan nenek moyang kita leluhur bahwa di dalam itu sebagai tempat perlindungan, tempat ritual untuk yang sering dilakukan sekarang ini. Karena memang seperti apa yang saya ceritakan tadi, bahwa ini adalah gua ini adalah tempat kerajaan mereka pada saat itu. Beginilah suasana ruang bawah tanah liang kobori. Hanya dinding batuan megah yang memiliki lubang-lubang. Dari titik kami berada ini, travelers dapat kembali berjalan sekitar 50 meter untuk menemukan titik keluar yang berbeda. Kembali ke area luar gua, masih terdapat banyak lukisan purbakala loh travelers. Menurut warga setempat, liang kobori memiliki arti gua berlukis. Wah, di sini lukisannya lebih kecil-kecil ya, Pak ya? Iya, lebih kecil-kecil lukisannya. Ini perahu. Iya, ini perahu nih yang beda sendiri. Iya, perahu. Ini saya ngeliat kayak laba-laba bukan ya, Pak? Yang sana memang itu semacam simbol ya. Oh, simbol. Simbol. Tapi seperti apa itu menandakan apa, kita juga belum tahu ya. juga. Mungkin ahlinya lah yang lebih tahu lah ya. Untuk membuat lukisan tersebut, manusia prasejarah menggunakan racikan seperti tanah liat, darah hewan, lemak hewan, serta getah pohon. Selain gua prasejarah, Sulawesi Tenggara juga menyimpan gua dengan mata air. Seperti apa ya travelers? Jadi tetap di journey. Pulau Muna
memiliki beberapa danau dengan keeksotisannya masing-masing. Dimulai dari Danau Napabale. Karena bersebelahan dengan laut, danau ini merupakan danau air asin loh, travelers. Dengan menggunakan perahu, saya pun akan mengitari Danau Napabale dan melanjutkan perjalanan ke Danau Lohia. Danau Napabale ini berada di bawah kaki bukit yang dikelilingi bongkahan batu karang atau kars dengan pepohonan. Selama di perahu, saya melihat bagan dari botol plastik, perumahan warga, hingga anak-anak yang memancing di tepi bongkahan batu kars. Nah, yang paling unik, kami melewati terowongan alami dari batuan kars. Terowongan ini memiliki panjang sekitar 30 meter dengan lebar sekitar 9 meter. Karena air sedang surut, jadi kami dapat melewatinya. Nah, jadi ini titik turun kita untuk menuju ke Danau Ubur-Ubur. Kita harus trekking dulu, menembus hutan supaya bisa menemukan danau tersebut. Dan kita mau naik lewat sini ya. Akhirnya kami sampai ke tepian tebing. Dari sinilah perjalanan berat saya lalui untuk menuju Danau Ubur-Ubur Lohia. Wow, ternyata jalannya sulit karena harus melewati kars tajam. Jadi kalau misalnya mau ke sini harus prepare, pakai sepatu yang benar. Untuk menuju lokasi danau tersebut, kami pun dipandu oleh nelayan yang membawa perahu agar tidak tersasar. Pertama-tama, saya harus memanjat tebing. Dilanjutkan, trekking selama 1 jam di dalam hutan yang rimbun. Medannya pun cukup curam dan licin. Penggunaan alas kaki yang tepat sangatlah diwajibkan. Travelers harus berhati-hati karena permukaan didominasi oleh batuan kars yang tajam. Jam. Oh, 1 jam. 1 jam akhirnya sampai. Belum sih, cuma baru ngelihat danaunya, belum tahu turunnya dari mana. Sesampainya di Danau Lohia, saya pun masih harus melipir di pinggiran tebing untuk turun ke danau. Turunnya aja butuh perjuangan karena benar curam turun. Baru kita bisa berenang di sini. Tapi terlihat tuh ubur-uburnya ada di tengah. Jadi harus berenang dulu ke tengah. Karena baru pertama kali merasakan berenang di danau alam seperti ini, maka saya didampingi oleh Karama, warga lokal yang sudah sering ke lokasi ini. Mengarah ke kumpulan ubur-ubur, saya berenang sekitar 5 meter ke arah tengah. Di sini kami bebas untuk berenang dan berinteraksi bersama ubur-ubur. Namun yang harus diperhatikan, travelers tidak diperbolehkan menggunakan fins. Ubur-ubur air payo ini tidak menyengat ya travelers, sehingga aman untuk didekati. Namun ubur-ubur ini tidak disarankan untuk diangkat ke permukaan air. Akhirnya selesai juga berenang bersama ubur-ubur. Terima kasih untuk Karama yang telah mendampingi. Iya, Karama, di sini wisatawan tuh banyak atau enggak sebenarnya? banyak.
Dari mana aja asalnya? Dari Bau-Bau, Kendari, itu Buton Utara. Oh, masih dari sekitar Sulawesi Tenggara ya? Iya. Kalau misalnya wisatawan asing, banyak juga nggak yang datang ke sini? Ya, tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak, tapi Ya. ada juga ya di Ya, sini. ada. Kalau untuk spot ubur-ubur sebenarnya di sini aja atau masih banyak titik kalau daerah sini? Masih banyak. Masih banyak, ada berapa kira-kira titik spot berenang bersama ubur-ubur? Ada 4. Wah, ada 4 titik. Jauh-jauh kah jaraknya? Ya nggak terlalu. Tidak terlalu. Iya. Oh. Tapi untuk mencapai ke titik ubur-ubur pasti akan melewati ini hutan gini, trekking dulu atau gimana? Iya. Semuanya seperti Iya. itu. Oke, menarik sekali. Danau ubur-ubur Lohia ini asri dan menawan. Untuk menjaga ekosistem ubur-ubur, travelers yang ingin berenang sebaiknya tidak melompat ke danau dan tidak menggunakan tabir surya. Julukan Negeri Seribu Gua jatuh kepada Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Ragam gua memiliki keunikan dan karakternya. Seperti Gua Ko di Desa Lantongau. Gua vertikal ini memiliki kolam di tengahnya dengan keindahan air yang begitu jernih. Saya pun ditemani anak-anak setempat untuk turun ke bawah. Ketinggian gua ini sekitar 30 meter dengan pintu masuk yang terbuka. Selama turun ke gua, sekitaran kami ialah tumbuhan merambat. Medannya pun cukup curam, sehingga travelers harus berhati-hati jika ke lokasi ini. Tak lama kami pun sampai di tepi mata air. Waktu yang tepat ke lokasi ini yaitu sekitar pukul 10 hingga 12 siang saat matahari menyinari area gua ini, sehingga mata air terlihat seperti cermin. Namun karena masih pagi, saya melihat mata air dengan corak yang lebih gelap. Wah, gua aku ini bagus banget. Airnya juga jernih. Jadi luas gua ini sekitar 200 meter. Untuk mata airnya itu sekitar 80 meter dengan kedalaman 8 meter. Tapi setiap wisatawan yang kesini tidak diperbolehkan untuk berenang karena di sini ada mesin, jadi airnya diambil untuk sumber air bagi warga-warga sekitar sini. Gradasi warna air nan cantik membuat gua ini berkarakter. Melihat ke arah langit-langit, gua ini dipenuhi dengan stalaktit. Tetesan air pun masih mengalir, jatuh ke atas permukaan kolam. Buton Tengah juga memiliki hamparan pasir putih timbul di tengah-tengah birunya air laut. Untuk menuju ke Pasir Timbul, saya harus menggunakan perahu dari Kampung Nelayan Mawasangka selama sekitar 10 menit saja. Inilah Pasir Timbul Bone Labunta, Desa Tanai Landu, Kecamatan Mawasangka, Buton Tengah. Pasir Timbul ini mulai dikenal masyarakat luas pada 2021 silam saat meraih juara 3 dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia. Di Indonesia tuh banyak sekali pasir timbul. Salah satunya di Sulawesi Tenggara, lebih tepatnya di Pulau Muna. Di sini pasir timbulnya itu memiliki panjang sekitar 100 meter. Waktu terbaik untuk kesini pagi sampai siang hari karena airnya masih surut. Seperti belakang saya saat ini sudah agak pasang sedikit. Dari pasir timbul, saya dapat bergerak bebas, menikmati suasana hingga mendengarkan suara desir ombak.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.